Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu Vergi berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya nak. Hari ini Ibu Vergi mau membawakan sebuah devosi untuk kita semua mengawali hari kita sebelum kita mulai belajar ya. Hari ini judul devosi kita adalah Yusuf, orang muda yang menyatakan kebenaran. Sebelumnya mari kita satu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan memberikan kami waktu untuk kami merenungkan firman Tuhan. Berkati devosi kami Tuhan dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan berdaulat atas hidup kami dan Tuhan juga memimpin devosi kami dari awal hingga akhir. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini devosi kita diambil dari kitab Kejadian 37. Kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ibu Vergi berharap kita semua membacanya dengan baik ya, karena ini yang akan kamu tuliskan di jurnal kamu kan? Ya, jadi silakan tuliskan. Pembacaan Alkitab kita hari ini adalah dari Kejadian 37 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, dia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, anak-anak, kita cerita saat ini tentang Yusuf ya. Oke, ini adalah tema baru yang akan kita bahas selama beberapa kali di dalam devosi kita ya. Jadi anak-anak, Yusuf ini diceritakan adalah anak ke-11 ya, anak ke-11 daripada si Yakub. Nah, Yusuf ini adalah anak yang lahir pada masa tua Yakub anak-anak. Jadi si Yusuf ini lahir pada saat Yakub bapaknya nih yang ada jenggot putihnya nih, saat ia berusia sudah tua. Nah, Yusuf lahir dari Rahel, istri si Yakub yang ia kasihi. Tadi dijelaskan ya bahwa Yakub punya istri lagi yang lain, dua istri yang lain. Nah, si Yusuf ini lahir dari siapa? Dari Rahel ya, istri yang sangat Yakub kasihi. Nah, anak-anak, kalau dilihat-lihat, Yusuf ini bukan terlalu dimanja ya, karena pada masa itu, saat ia berumur 17 tahun, si Yusuf ini sudah disuruh bekerja loh, mengembalakan hewan ternak yang mereka punyai bersama kakak-kakaknya, yang lain kakak-kakaknya sudah besar-besar ya. Nah, akhirnya mereka bekerja sama di usianya yang cukup muda ya, ia bersama-sama dengan kakak-kakaknya yang lain anak-anak ya. Nah, di tengah keadaan seperti ini, si Yusuf itu terlihatnya disayang sekali sama Yakub bapaknya ya. Akhirnya si Yusuf ini dibuatkan sebuah jubah anak-anak. Nah, kakak-kakaknya melihat, wah si Yusuf ini kayaknya disayang sekali ya. Sampai pada akhirnya kakak-kakaknya ini sangat cemburu, sangat iri kepada siapa? Kepada Yusuf. Mereka sangat iri sekali. Tetapi apakah Yusuf pernah benci dengan kakak-kakaknya? Tidak pernah ya. Di usianya yang muda, si Yusuf ini terbiasa untuk mengatakan segala sesuatu yang benar. Ya, walaupun ia tidak disukai sama banyak orang, tetapi ia berusaha untuk mengatakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang benar. Nah, jadi dia tidak takut ya. Dia tidak mau berbohong. Jadi Yusuf ini adalah anak yang apa? Yang mau berkata tentang kebenaran anak-anak. Nah, anak-anak, walaupun kakak-kakaknya itu iri kepada Yusuf, ya, tetapi Yusuf ini sangat mengasihi kakak-kakaknya loh anak-anak. Ya, ia tidak pernah dendam dengan kakak-kakaknya. Yusuf sangat mengasihi kakak-kakaknya. Ya, ia seringkali diancam anak-anak.
diperlakukan dengan tidak baik oleh kakak-kakaknya. Tetapi apakah Yusuf pernah membenci kakak-kakaknya? Tentu saja tidak. Ya, nah anak-anak tentu saja apa yang dilakukan Yusuf ini berkenan di hadapan Allah. Ya, Yusuf ini telah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu apa? Mengatakan kebenaran. Anak-anak, Yusuf ini anak yang paling muda loh. Ya, yang paling muda di antara kakak-kakaknya. Tetapi ia punya sikap yang baik. Sikapnya adalah apa? Sikapnya adalah mau mengatakan kebenaran. Ya, walaupun ia muda tetapi ia mau mengatakan yang sebenarnya. Nah, ini ya anak-anak ya, walaupun ia diancam ataupun tidak disukai sama saudara-saudaranya, tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf selalu mengatakan kebenaran. Anak-anak, sulit sekali ya mengatakan kebenaran. Ya, kadang-kadang kita takut kena marah ataupun takut yang lain. Kadang-kadang kita berbohong, tetapi apakah berbohong itu berkenan di hadapan Allah? Tentu saja tidak. Ibu Vergi, bohong demi kebenaran. Tidak ada itu bohong demi kebenaran ya. Kebenaran adalah kebenaran. Kalau kamu mau melakukan kebenaran, mengatakan kebenaran, maka katakanlah yang sejujur-jujurnya. Ya, jadi hari ini Ibu Vergi, ibu guru yang lain dan juga anak-anak diingatkan nih tentang apa? Tentang pentingnya kita mengatakan apa yang benar di hadapan Allah. Walaupun si Yusuf ini dibenci, saudara-saudaranya iri, tetapi ia tetap mengatakan yang kebenaran. Ya, menyatakan apa yang benar. Oke, anak-anak, hari ini Ibu Vergi mau ingatkan itu ke anak-anak untuk melakukan dan mengatakan apa yang menjadi kebenaran. Ya, oke, sekarang kita mau tutup devosi kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami sekali lagi melalui tokoh Yusuf. Di dalam hidupnya, ia mau mengatakan apa yang benar Tuhan, walaupun ia dibenci, tetapi ia mau mengatakan yang benar. Bapa kami di surga, ajarlah kami dan berilah juga kepada kami keberanian Tuhan untuk mengatakan apa yang benar sejak kami masih kecil. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau belajar untuk mengatakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang benar. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan devosi hari ini dengan baik. Jangan lupa tuliskan apa? Ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam jurnal baca Alkitab kamu. Ya. Jangan lupa juga menentukan apa yang menjadi ayat emas atau ayat favorit kamu ya. Sampai sini dulu kita berjumpa, kita akan berjumpa lagi di devosi selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak.